Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi banyak sekali kenikmatan pada kita semua. Khususnya pagi hari ini kita diberi nikmat sehat dan nikmat aman sehingga bisa melaksanakan pengajian yang semoga pengajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita sudah dekat sekali dengan Ramadan ya, bulan Sya'ban akan berakhir. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197 menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah padaku hai orang-orang yang berakal. Jadi di sini ayat ini sebenarnya berhubungannya dengan ibadah haji, di mana seseorang itu membutuhkan bekal yang banyak ya, dan juga persiapan yang harus matang karena harus meninggalkan keluarganya. Maka Allah untuk orang yang seperti itu pesannya adalah dengan membawa bekal takwa. Nah ini sebenarnya juga berlaku untuk semua ibadah kita ya. Karena sebenarnya pada prinsipnya semua ibadah itu ujian, dan yang namanya ujian itu kinten-kinten gampil apa rada angel, napa angel Bu? Kalau mudah namanya bukan ujian ya. Makanya sholat subuh itu suasananya enggak seperti sholat Jumat misalnya gitu ya. Dan nanti ibadah-ibadah yang menuntut pengorbanan juga tidak mudah. Misalnya berzakat misalnya. Saya belum lama ngisi di padoan itu pengajian ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang ngadu ke saya. Dia bertanya, Pak Ustadz, kalau ada orang dia nggak puasa ya, kemudian mau niat fidyah dan dia orang kaya, tapi ternyata nggak melaksanakan fidyah, gimana Pak Ustadz? Itu saya jawab ya itu urusannya dengan Allah ya. Jadi bahkan untuk fidyah saja orang yang punya uang juga kadang merasa berat. Maka yang diperlukan agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh, itu adalah bertakwa kepada Allah. Dan di ayat ini yang diseru untuk bertakwa adalah ulil albab, wattaquni ya ulil albab. Kinten-kinten ulil albab menika napa artosipun ibu-ibu? Ya, kalau terjemahan Indonesianya orang-orang yang berakal. Kalau sederhananya seperti ini. Ulul albab itu adalah orang-orang yang mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepadanya. Sehingga Allah kan beri kita akal ya, ada hati, ada pikiran gitu ya. Maka dengan akalnya itu ya, seseorang itu bisa melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Ayat-ayat Allah baik yang ada di alam semesta ini maupun pada dirinya, maupun ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran atau ayat-ayat
aulia. Sehingga kemudian muncullah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takutnya kepada Allah, sehingga dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah. Dan kalau dia punya kesalahan, dia mohon ampun kepada Allah. Jadi ulil albab itu kira-kira orang yang secara sederhana artinya itu adalah orang yang mensyukuri akal yang Allah berikan kepada manusia. Itu sebabnya wahyu yang turun di awal ya, surat Al-Alaq itu, di sana ayat pertamanya disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, segumpal darah ini menempel di dinding rahim nggih. Terus kita sedaya menika rumiyin gumpalan darah nempel di dinding rahim yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala gumpalan darah itu dibentuk menjadi janin. Menjadi calon manusia yang sempurna ya. Janinnya itu sudah komplit, ada pendengaran, ada penglihatan ya, diberi hati ya. Ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bahkan di dalam janin itu, di dalam rahim itu, janin itu sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu lahir ya, semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita setiap hari butuh matahari terbit, kita butuh minum ya, butuh makan, semua Allah yang menyediakan. Kalau nggak ada hujan ya nggak ada air minum kan. Kemudian apa lagi? Kita butuh bernafas. Setiap saat kita bernafas. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk bisa mengambil berbagai rezeki tadi. Kita diberi hidung, diberi paru-paru, bisa bernafas ya. Jadi badan kita itu nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu adalah kalau bahasa sekarang ya, perangkat yang paling canggih. Gabungan berbagai perangkat. Misalnya apa? Badan kita itu termasuk ya, pabrik kimia yang paling canggih. Nah, ketika kita makan, mulut kita itu nanti mengeluarkan berbagai apa? Ya, zat yang diperlukan waktu ngunyah itu. Ludah ya, butuh ludah gitu ya. Kemudian ditelan, masuk ke lambung, di lambung itu nanti keluar lagi ya bahan-bahan kimia yang akan menghancurkan makanan itu, kemudian makanannya diserap ke dalam darah gitu ya. Nah, kalau pengen sempurna ya, seluruh yang kita lakukan itu harus sesuai prosedur. Misalnya pun makan ya, makan itu pas ngunyah ya, kalau pengen nanti lambungnya enak, ngunyahnya yang sempurna, jangan tergesa-gesa ya. Makanya kalau sudah umur itu kadang-kadang lambungnya terus bermasalah karena apa? Nah, giginya udah banyak yang ya udah banyak yang hilang, makanya naik ngunyah apa meneh bentar lagi nyate tau Pak. Nah, ini rada angel itu nyemplung ning nggon weteng, rada angel itu. Tapi tetap bisa di dalam lambung kita itu tetap ada kimia-kimianya yang kemudian menghancurkan apa yang ada di dalam tubuh. Lebih hebatnya lagi, begitu makanannya siap itu diserap ke darah, Ibu-ibu. Kemudian kita butuh pompa. Pompanya namanya jantung. Ada yang bisa bikin jantung? Nah, ini untuk menunjukkan bahwa yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala ya, yang maha sempurna. Dia menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaannya. Nah, fungsi jantung itu apa? Itu memompa darah kita beredar di seluruh tubuh ya. Sehingga kalau ada sari makanan itu bisa diserap di seluruh tubuh kita. Satu itu, yang kedua, darah itu nyon ngapunten Ibu-ibu, kalau darah itu nggak ngalir, kira-kira yang terjadi apa? Darahnya membeku.
Orang yang paham ini, itu dia ngerti betul ya Allah, setiap detik itu saya dalam genggamanmu ya Allah. Jantungnya itu macet udah akan tamat itu. Ya kan? Jantung macet setengah jam kira-kira gimana Bu? Ya. Nah itu dia. Nah orang-orang yang berakal itu dia paham bahwa setiap detik dia butuh rezeki dari Allah. Dia bernafas, jantungnya berdetak, ya. Jantungnya apa? Memompa terus, ya. Paru-parunya bekerja, ya. Ketika dia makan minum, badan itu mengeluarkan kimia tanpa kita tahu apa programnya gitu loh. Sudah ada programnya Pak. Jadi otak kita itu bekerja itu bahkan di luar kontrol kita kan gitu ya. Banyak hal yang kita nggak ngerti apa yang terjadi di tubuh kita. Belum lagi saraf-sarafnya ya, kan ada otot, ada urat ya. Ada jaringan yang lebih kecil lagi, yang namanya saraf itu. Yang kalau kita bikin kan kabel ya, kabelnya kecil-kecil sekali kalau diibaratkan kabel. Nah di sini ya orang yang ulil albab itu dia paham betul bahwa setiap saat dia butuh rezeki dari Allah. Nggak mungkin dia hidup tanpa apa? Rezeki dari Allah. Sedetik pun gitu. Makanya dia nggak berani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebabnya di Al-Alaq itu yang disebut segumpal darah ini. Kita itu dulu cuma segumpal darah, sekarang sudah komplit dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya di ayat ketiganya Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, sekarang dari 5 ayat ini ya. Yang pertama bahwa Allah itu khalik yang menciptakan dan kita makhluk yang diciptakan. Allah yang memberi rezeki dan kita yang diberi rezeki yang bergantung kepada Allah. Allah butuh rezeki dari kita enggak Ibu-ibu? Tidak. Allah enggak butuh manusia. Manusia yang butuh Allah. Jadi manusia itu mau taat atau enggak taat, itu enggak ngaruh ke kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala, karena Khalik pencipta itu enggak butuh makhluknya. Makhluk yang butuh Khaliknya, penciptanya gitu ya. Nah, manusia yang ulul albab tadi paham betul gitu ya. Dan Allah sudah menerangkan bahwa dunia ini ujian dan nanti di akhirat itu hari pembalasan. Makanya alamal insana ma lam ya'lam. Pengetahuan kita itu terbatas sekali. Bahkan di dunia ini, di bumi ini banyak hal kita nggak ngerti. Banyak hal yang orang masih ribut gitu ya. Batas dunia bagaimana dan sebagainya, orang masih ribut bentuk dunia, bentuk alam semesta itu semuanya masih perdebatan karena ilmu kita terbatas gitu ya. Nah, Allah sebutkan bahwa nanti di akhirat ada hari pembalasan. Nah, orang yang beriman, yang ulul albab tadi, yang diseru oleh Allah untuk bertakwa tadi, dia paham di dunia aja dia butuh Allah, apalagi di akhirat lebih-lebih butuh lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dunia itu kadang-kadang orang merasa ada penolong selain Allah. Dunia itu kan ujian Pak, Ibu-ibu. Kadang kita diuji, orang itu kadang diuji dengan harta. Jadi orang kaya. Sehingga dia merasa hartanya jadi penolongnya. Jadi kadang-kadang orang kaya itu merasa sudah cukup, wis ora butuh Gusti Allah. Lah kan gitu. Tadi kalau kita pelajari asal-usul manusia, rezekinya manusia, kalau ada orang kaya ora butuh Gusti Allah, ayo itu menunjukkan kebodohannya kan, makanya bukan ulul albab gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang wong sugih itu angel jak ngaji. Teng mriki sing paling sugih sinten teng mriki? Ya ta. Rekeningnya pinter di sini gitu ya. Kadang-kadang orang kaya itu susah jak ngaji, karena merasa udah cukup. Nah, ngaji iki ngopo kan gitu ya. Bahkan lebih jauh. Ngelihat orang rajin sholat, alah sholat ramarai sugih kan gitu ya. Kurang ajar banget itu loh. Jadi dia merasa nggak butuh Allah. Itulah dunia ujian. Kadang diuji dengan kekuasaan, sehingga merasa bahwa dia punya tentara, punya undang-undang, punya aturan, ya, punya hukum. Dia berbuat semaunya. Dia hukum, dia atur semaunya untuk memperkaya dirinya. Dia bikin program-program untuk memperkaya dirinya. Nggak urusan
rakyatnya susah, atau bahkan nek iso rakyatnya tetap bodoh. Nah, gitu toh. Nek wong bodoh, mohon maaf loh, di saya sendiri ya ora pinter gitu ya. Nek wong bodoh itu lebih gampang napa? Dihapusi, lebih gampang diatur gitu ya. Karena nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, itu dia. Kadang orang di dunia merasa punya penolong selain Allah gitu ya. Apalagi harta, jabatan ya. Semua dunia itu kadang-kadang membuat orang lupa kepada Allah, melalaikan Allah. Jadi kadang-kadang gini loh Bu, Bapak Ibu. Kadang kita diuji oleh Allah itu justru supaya perasaan hamba Allah itu muncul. Yang ngapunten misalnya diuji dengan utang. Anton saya betul gak ada utang lagi. Apa yang muncul perasaan orang punya utang itu, Pak? Ya nganu ya, kadang-kadang ketemu yang diutangi kan enak kan gitu ya. Sudah janji bayar belum bisa bayar gitu. Nah, itu perasaan lemahnya muncul. Nah, di saat itu secara fitrahnya nyari yang paling kuat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, nyari yang paling kaya. Justru begitu, kadang-kadang orang itu supaya dia kembali kepada Allah, kadang diuji dengan ujian yang sifatnya menyusahkan, ujian yang berat gitu ya. Kadang diuji dengan kehilangan jabatan, kadang dengan diuji karena nggak punya apa-apa, ditinggalkan teman-teman kan gitu ya. Ya kan gitu toh. Nah, itu kadang bentuk kasih sayangnya Allah begitu, supaya apa? Supaya kita nggak berani lagi berbuat maksiat karena sedang minta kepada Allah supaya kita semakin banyak beribadah kepada Allah. Nah, kadang Allah ngujinya begitu. Dan kadang Allah menghukum orang itu justru dengan istidraj. Ya, sudah dia nggak menjalankan syariat, kadang malah rada ngeleceh ke agama gitu ya. Tapi dia tetap kaya raya, berkuasa gitu ya. Omahnya di mana-mana, bahkan punya pulau ya. Bahkan punya pesawat pribadi gitu ya. Nah, gitu ya. Punya banyak perusahaan. Nah, kadang begitu ujiannya. Nah, itu istidraj, artinya apa? Dia dalam kelalaian, dia kekufuran, kufur kepada Allah tapi bergelimang dengan kesenangan. Tambah atuh to kali Gusti Allah. Wong tambah ra butuh karo Gusti Allah. Nah, akhirnya di puncak kesenangannya ya, kemudian dunia itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan maut, dengan sakit gitu ya. Nah, begitu malaikat maut datang baru dia menjerit, menyesali dirinya. Makanya besok di akhirat itu orang-orang kafir itu melihat akhirat ya, melihat semua yang Allah janjikan itu. Apa yang diinginkan orang-orang kafir? Pengen jadi tanah aja, Pak. Wah, orang pengen jadi menungso. Karena dimintai pertanggungjawaban, pengennya jadi lemah wae gitu. Ya laitani kuntu turoba gitu ya. Wahai apa ya namanya? Cara bahasa Indonesianya, alangkah baiknya ya kalau saya dulu itu tanah aja gitu loh, nggak jadi menungso gitu. Itu setelah di akhirat. Maka orang-orang yang beriman, yang paham ini, ketika dia diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia paham. Sholat itu bukan untuk kepentingannya Allah. Sholat itu untuk kepentingannya sinten Ibu-ibu? Ya untuk kepentingan kita. Perintah sholat 5 waktu, Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah. Rasulullah dalam keadaan apa itu? Kondisinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Itu kan disebut tahun kesedihan. Perintah sholat 5 waktu itu turun di tahun kesedihan. Rasulullah baru saja selesai diboikot di sebuah lembah ya, yang sampai membuat sakit istrinya, pamannya, dan kemudian meninggal. Istri pamannya itu pendukung-pendukung dakwah yang paling kuat itu meninggal. Dia cari tempat untuk hijrah, pergi ke Taif, Pak. Sampai di Taif, di sana ditolak mentah-mentah. Pembesarnya ngomong di sana. Ya biasa tadi, orang berkuasa, orang kaya, keturunan orang besar,
ketika ditemui Rasulullah, jawabannya kira-kira gini. Kok Allah ngutusnya kamu, Rasulnya kok kamu, kok bukan saya gitu ya. Memang kamu itu siapa? Kok kamu yang jadi Rasul lah gitu loh Pak. Karena merasa nasabnya lebih baik, lebih pinter, lebih kaya, lebih hebat gitu ya. Melihat orang lain kan yang muncul merasa ya dia hebat dan meremehkan orang lain. Sombongnya muncul gitu ya. Bahkan kemudian di Taif itu Rasulullah dilempari batu sampai lari berdarah-darah kakinya. Dalam kondisi seperti itu Pak, dalam kondisi seperti itulah perintah sholat itu turun. Jadi sholat itu untuk menolong gitu loh, untuk menolong manusia. Apakah masalahnya terus selesai? Belum selesai. Tapi dengan sholat itu ya, sholat 5 waktu itu Allah perkuat hamba-hambanya yang sedang dalam ujian. Dan Rasulullah di situasi-situasi sulit seperti itu tetap ikhtiar dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Dia di waktu orang-orang haji dia aktif dakwah, itu orang-orang pada kumpul kan, dia aktif dakwah. Akhirnya kemudian orang-orang Madinah itu ada yang tertarik masuk Islam dan kemudian terjadilah baiat itu, baiat Aqobah. Orang-orang Madinah bersumpah setia akan melindungi Rasulullah dan sahabatnya. Nah, sampai baiat yang kedua. Nah, kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Apakah ancamannya hilang? Enggak. Musuhnya Rasulullah itu Quraisy, suku Quraisy. Itu suku paling kuat di Arab saat itu. Itu posisinya memusuhi Rasulullah. Nah, kemudian setelah masuk tahun kedua hijrah, turunlah ya di bulan Sya'ban itu turunlah kewajiban atau syariat ibadah puasa Ramadan. Dan di tahun kedua hijrah itu juga turun ya izin untuk berperang. Rasulullah boleh melawan. Boleh berperang menghadapi kafir Quraisy itu. Jadi puasanya Rasulullah dan para sahabat ya, itu dalam kondisi menghadapi ancaman dan akhirnya mereka berperang betulan. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk kita. Kan pertanyaannya gini, kalau orang perang boleh nggak tidak puasa? Kan gitu toh. Nah, itu Rasulullah saat perang Badar, ya perang yang pertama itu tahun kedua hijrah itu, ya kemudian tidak puasa. Dan nanti di tahun ke-8 hijrah, saat Rasulullah Fathul Makkah, ya itu dalam perjalanan ibu-ibu ya bapak-bapak, itu setelah asar itu Rasulullah nunjukkan ke semua sahabat dia minum Bu, Pak. Ya kita sudah dekat dengan musuh, berbuka lebih menguatkan kalian. Rasulullah minum, nunjukkan dia nggak puasa. Dan sebagian sahabat mulai juga nggak puasa, berbuka gitu ya. Kemudian begitu sudah di depan Mekah gitu ya. Itu posisi mau menaklukkan Mekah itu ya. Maka di depan Mekah itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, musuh sudah di depan mata gitu ya. Berbukalah, itu akan memberi kekuatan pada kalian. Semuanya berbuka karena ini sudah sifatnya perintah. Kalau tadi yang habis asar itu sifatnya rukhsah, ya, keringanan. Kan sedang safar mereka perjalanan dan mau berperang. Nah, begitu mau masuk ke Mekah itu sudah perintah untuk buka puasa supaya diberi kemenangan oleh Allah gitu ya. Di Fathu Makkah ya. Dan jangan dibayangkan bukone takjilane niku ya lawe gudeg ya bukone Rasulullah digambarkan cuma minum air putih gitu loh. Minum air putih tapi itu memberi kekuatan gitu ya. Makan kurma air putih atau dari Mekah ke Madinah itu ya jaraknya jauh ya. Nah, ada kalanya mungkin nyembelih unta gitu ya. Orang-orang Arab itu memang makanan paling banyaknya daging, Pak. Makan daging. Tapi di masa Rasulullah sendiri yang namanya puasa itu serba terbatas karena sedang menghadapi suku terkuat tadi, diboikot. Waktu hijrah kan mereka nggak bawa apa-apa, Pak. Sehingga waktu di Madinah banyak yang tinggal di masjid, di sufah, di samping masjid. Nah itu ya gambarannya ya. Kita puasa dalam keadaan banyak
sumber daya ya. Sekarang kan sudah komplit daftar takjilannya. Jenengan nek mau makan enak lihat daftar takjilannya Jogokaryan itu ya. Itu sebulan sudah ada menunya ya. Tinggal milih yang disenengin apa, datang ke sana. Nanti menjelang maghrib itu tinggal ngambil, Pak. Ya, ambil aja. Nah, kalau dulu Rasulullah di tahun kelima hijrah itu Syawal itu, Pak. Itu di bulan Syawal. Biasanya Syawal ini kan lebaran ya. Makanan banyak ya. Itu Syawal Rasulullah itu menghadapi ancaman perang sekutu. Di Al-Qur'annya silahkan dibaca surat Al-Ahzab. Ahzab itu kan artinya Ahzab itu artinya sekutu. Nah, pasukan gabungan ya sedang menuju Madinah. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat musyawarah. Rasulullah itu pemimpin yang sangat hebat ya. Dia pintar sekali, selalu dapat wahyu dari Allah. Tapi dalam perkara-perkara penting, dalam banyak hal, Rasulullah musyawarah. Enggak terus memutuskan sendiri gitu ya. Yang terbaik, ini menurut saya ini yang terbaik. Enggak ya. Dimusyawarahkan, dicari pendapat yang terbaik. Dalam perang pun begitu. Makanya kisah-kisah perangnya Rasulullah itu kisah wajib untuk sahabat dan anak-anaknya. Anak-anak sahabat itu semua dengar kisahnya perangnya Rasulullah. Karena ada banyak pelajaran di sana, pelajaran kepemimpinan, pelajaran ekonomi, pelajaran politik, pelajaran militer gitu ya. Nah, akhirnya diputuskan bikin parit gitu, Pak. Bikin parit kerja bakti, Pak. Itu kondisinya mereka sedang keadaan ekonominya nggak baik-baik saja. Namanya musuhan sama suku terkuat tadi ya. Nek sekarang gambarannya jenengan ngelihat Gaza, Palestina ya, ngelihat Iran di blokade sama Amerika gitu ya. Seperti itu kira-kira ya. Tapi lebih gawat lagi dulu gitu ya. Nah, waktu bikin parit itu, Pak, peralatannya sangat sederhana sekali. Bahkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma itu kerja bakti, ngangkut tanahnya itu, Pak. Itu pakai bajunya. Baju dulu kan 2 lembar ya, sarung sama bagian atas. Ini ku dinggo ngangkut tanah, Pak, dipikul ngoten. Itu baju untuk ngangkut tanah. Dan Rasulullah juga banyak para sahabat itu. Rasulullah digambarkan dia kerja bakti itu perutnya diganjel batu. Jadi diikat batu di perutnya. Ya, sahabat-sahabat tahu, memang nggak ada makanan. Itu kerja bakti posisi boten-boten suguhane, Bu. Anak saat ini rewangan ngedep panganan gitu. Niku mboten kayak gawe parit kayak posisi engko gak arti serang kan gitu ya. Nah, bikin parit itu dalam kondisi itu akhirnya ada sahabat ya, orang Ansor yang kasihan kepada Rasulullah. Dia pulang nemui istrinya, kita punya apa ya? Wah, ada sedikit tepung. Itu ada anak kambing yang siap disembelih, sudah cukup untuk dimasak ya. Hanya sahabat itu membelih kambing ya, masak daging, kemudian gandumnya tadi dibikin roti ya, dimasak di atas tungku itu. Nah, kemudian apa namanya? Sahabat tadi mengundang Rasulullah, datangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ada makanan, boleh ngajak 1-2 orang. Nah, apa yang terjadi? Rasulullah ngomong ke sahabat tadi, jangan ambil makanannya dari tungkunya, nanti saya yang bagi gitu ya. Jangan turunkan daging sama gandumnya itu, rotinya itu dari tungkunya, nunggu saya gitu ya. Dan Rasulullah terus berdiri, Pak. Diumumkan, saudara-saudara sekalian ya, sahabat-sahabat sekalian, ini kita diundang makan. Kaget tuh sahabat tadi mau pikir kejak siji loro kabeh diundang makan gitu. Ini wong kerja bakti, wong ngeles diundang makan, kira-kira gimana, Pak? Wah, iki sak rombongan datang. Sahabat Nabi tadi nemu istrinya cerita itu. Waduh, habis ngomong tadi nggak nyampaikan ke Rasulullah gitu. Ya sudah, cuma kita diberi pesan roti sama dagingnya jangan diturunkan dulu dari atas panggangnya itu ya. Nah, begitu sampai rumah itu orang pada antri ya. Yang bagikan roti sama roti kasih suwiran daging itu Rasulullah sendiri. Makanya tadi nggak boleh diturunkan, Rasulullah yang bagi. Rombongan masuk untuk bagian ya, keluar masuk lagi gitu ya.
dalam satu riwayat itu ya. Dan semua itu makan dengan kenyang, Pak. Selesai makan dengan kenyang itu masih masakan tadi masih utuh gitu. Barokahnya di tangannya Rasulullah itu barokahnya itu rezekinya itu apa namanya nggak habis-habis gitu loh gambarnya gitu loh. Rezeki makanannya tadi nggak habis-habis. Itu dalam satu riwayat itu yang makan 1.000 orang. Nah itu bentuk pertolongannya begitu. Tapi kan mereka kelaparan dulu gitu loh. Dan sehari-harinya kelaparan, sehari-harinya dalam keadaan susah. Dan dalam kondisi begitu Pak, bisa bayangkan ya hari-harinya Rasulullah itu. Rasulullah itu mulai enak, bahasanya jarang, mulai laparnya berkurang, sering kenyang, itu ketika Yahudi udah dikalahkan. Nah Yahudi kan pada berkhianat nih, setelah perang Ahzab itu kan mereka berkhianat nih. Nah, satu persatu kena hukuman itu, suku-suku Yahudi di sekitar situ itu. Mereka itu punya kebun-kebun kurma. Nah, baru mereka nggak lapar setelah itu gitu ya. Karena ada bahasanya ghanimah tadi. Ghanimahnya kebun-kebun kurma tadi. Nah, itu baru Rasulullah nggak lapar. Dalam kondisi begitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu kalau setiap mau Ramadan itu seolah-olah menyambut tamu agung dan disebarkan sebagai berita gembira. Dan mereka menyambut Ramadan gembira. Nggak seperti kita gambarannya kan gini ya. Kalau mau Ramadan itu senengnya apa? Kira-kira Bu? Ya salah satunya setiap hari dapat takjilan kan. Dibayar rada ngirit kan gitu ya. Nah, kan paling enggak kan begitu ya. Yang bisnis juga ada gambarannya apa kalau Ramadan, Pak? Orang bisnis. Wah, engko dagangannya laris kan biasa sing ra dodolan terus dodolan gitu. Enggak kuliner segala itu ya. Apakah itu salah? Ya enggak salah juga. Apalagi dalam kondisi misalnya ekonomi kita agak susah ya. Kan kadang orang-orang kalau orang yang mampu kaya fokus ibadah-ibadah mahdoh ya nggak ada masalah. Dia pedagang kaya ya, bisa nyisihkan hartanya. Dari Sya'ban dia sudah konsentrasi ibadah ya enggak salah, itu bagus. Yang bisa begitu luar biasa. Tapi yang setiap hari bertahan hidup ya gajinya meng cukup nggo sesasi. Biasanya nganggo gali lubang ya. Ya poso ra iso yo peng fokus poso. Ya tetap nyambut gawe ya tetap, dan kerjanya tetap bernilai ibadah. Yang dagang ya tetap dagangnya bernilai ibadah, tidak kemudian dia hanya berzikir saja, nggak hanya sholat saja, nggak aja baca Quran saja ya. Karena kalau nggak bekerja ya makannya dari mana kan, kadang-kadang gitu ya. Ya kudu teng sawah, ya kudu. Justru di situ kaidahnya dalam masalah fikih, perkara yang wajib, nah ini yang nomor 20 diperhatikan di bulan Ramadan. Perkara yang wajib itu harus didahulukan ya, dan mendapat ganjaran yang lebih besar. Mencukupi kebutuhan, menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta, itu kewajiban. Maka ada kalanya yaitu didahulukan gitu, dibanding yang lain. Maka kalau ada orang dia Ramadan tetap harus kerja, pulang jam 5, berangkat ke masjid menjelang maghrib, ya enggak apa-apa gitu ya. Ya kepepet, mau gimana lagi. Nek ra ngono njuk kepiye gitu ya. Ora ngono ra entuk THR ya, Pak. Nah, seperti itu kira-kira ya. Itu berpahala dalam posisi berpuasa, dan begitu pun Rasulullah ya. Rasulullah dalam berbagai riwayat ya itu mengalami perang-perang, termasuk itu tadi perang Badar, kemudian yang berikutnya itu Fathul Makkah ya, itu di tahun ke-8 Hijrah, itu terjadinya juga di bulan Ramadan. Perang Badar juga di bulan Ramadan, dan Rasulullah memang membatalkan puasanya. Jadi safar itu keringanan, rukhsah, dan tercela orang nggak ngambil rukhsah gitu. Memang kalau sedang safar jauh ya, bawa bekal, bawa salin ya, dibolehkan berbuka ya. Jadi jangan suudzon kalau ada orang kok pecisan, do kudungan, rombongan kok poso-poso awan-awan do jajan gitu. Nah, ya mungkin dia sedang safar perjalanan jauh, mampir beli apa? Bakso gitu ya. Nah, beda meneh neng pasar gitu ya. Neng pasar ana wong biasa neng pasar lho, kayak awan-awan ra poso ya. Nah, itu mungkin beda gitu ya. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, ini Rasulullah dan para sahabat itu orang-orang yang memahami kekuasaannya Allah tadi. Sehingga ketika diseru sholat, mereka sholat dengan sungguh-sungguh. Kan dia paham betul bahwa setiap
Kita itu ubun-ubunnya di tangannya Allah, bahasanya begitu ya. Di dalam genggamannya Allah. Bahkan hati kita aja kita nggak bisa ngatur kok, Pak. Makanya doanya ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikkan hati itu. Allah kan yang bolak-balikkan hati. Ada ulama itu ya di Timur Tengah itu yang dia orang alim ya, hafal Quran, hafal banyak hadis, menulis kitab-kitab yang diakui secara internasional ya, matinya dalam keadaan ateis. Dia menulis buku-buku tentang ateis. Ya orang bisa balik gitu ya. Makanya gambarannya dalam satu hadis, kita dengan surga itu jaraknya lebih dekat dari tali sandal kita, dari sandal kita. Jenengan kalian swarga menika lebih dekat ya dibandingkan panjenengan kalian sandale panjenengan. Ya, apalagi sandale saat ini teng emperan toh. Artinya begini, kadang-kadang ya ada sebaliknya juga gitu, neraka ya. Neraka itu dengan kita jaraknya juga lebih dekat dibanding jarak kita dengan sandal kita. Makanya dalam sholat kita doanya ihdinas siratal mustaqim. Itu bisa banyak artinya ya, bisa ya Allah tambahkanlah petunjuk untukku. Kita kan udah dapat hidayah nih. Tambah terus ya Allah. Sehingga ketika doa itu diucapkan, bentuk pengabulannya kita semangat belajar, kita semangat ngaji gitu ya. Juga bentuknya yang lain adalah penjagaan dari Allah. Dibimbing terus, diberi hidayah, diberi petunjuk sehingga dalam ketaatan terus. Atau andai dia berkhilaf, ya melakukan kesalahan, segera bertobat. Sehingga ketika meninggal dalam sebaik-baik amal atau husnul khatimah. Gitu ya. Bukan dalam keadaan apa? Seburuk-buruk amal. Gitu ya. Dalam maksiat. Gitu ya. Nah, ada gambarnya gini ilustrasinya. Ada dua orang ya, yang satu rajin ibadah, sergap Pak, sergap ngaji, sergap sholat gitu ya. Suatu ketika dia kepikiran begini, yang satunya lagi ya, itu orang yang ahli maksiat ya, gawane madon, mendem gitu ya, mabuk, berzina gitu ya. Nah, suatu ketika yang rajin ibadah ini kepikiran, mosok bendina aku pengen nyawang tembok kan gitu ya. Kita mau sholat kan kayak orang nyawang tembok gitu. Wah, pengenlah sesekali ngicipi maksiat gitu ya. Nah, betul itu Pak. Akhirnya apa? Nah, datang dia ke pelacuran ya, mabuk ya, berzina, ternyata itu hari ajalnya dia gitu ya. Wes angel-angel gimana di ujung usianya kan orang nggak tahu ajalnya, dia malah maksiat ya, nanjake istilah gitu ya, kan pikirannya gini, ngurak bar maksiat iso tobat meneh kan gitu ya. Nah, malah mati. Mati tenan, itu cedak kali neraka tadi. Yang satunya yang tadinya sering maksiat itu ya mungkin secara hatinya dia setiap hari mikirnya gini, ya Allah kok aku maksiat terus ya Allah gitu ya, kapan aku bisa tobat kan mungkin gitu ya. Nah suatu ketika dimudahkan Allah dia tobat. Dia akhirnya berganti pakaian, segera bersuci, kemudian menghadap Allah sholat. Pas itu, pas azalnya dia. Nah begitu Pak ya. Jadi orang itu nggak ngerti kan, kita itu di mana matinya. Kita Mbah Maimun Zubair aja kan meninggalnya di mana? Di Mekah ya gitu ya. Kita nggak tahu mati di mana, mati dalam keadaan taat atau maksiat gitu ya. Makanya setiap hari sholat sujud pada Allah, baca di Al-Fatihah tadi ihdinas siratal mustaqim supaya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman tadi, ulul albab tadi, yang dia memahami hidup matinya di tangan Allah, yang ngatur hidupnya Allah ya. Kita bahkan nggak bisa ngatur hidup kita kan, yang ngatur aja Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dipanggil adzan, mendengar panggilan adzan ya, dan kemudian dia berwudu, dia bisa sholat, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berwudu, bisa sholat ya, dan dia sujud sungguh-sungguh mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu persis ya, dia mengatur hidupnya, yang mengatur takdirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ulul albab. Makanya yang diseru untuk bertakwa oleh Allah adalah
ulul albab. Nah, itu tadi ya persiapan kita menyambut Ramadan itu salah satunya ditata hati kita ya, bahwasannya yang namanya puasa itu bukan kebutuhannya Allah, bukan kepentingannya Allah, tapi kepentingan kita. Allah kasih syariat puasa Ramadan itu untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jadi ketika Allah perintahkan kita sholat, karena Allah tahu kita butuh sholat. Dan memang kita diciptakan untuk sholat. Secara kejiwaan kita punya jiwa menghamba ya. Ya nggak sholat, akhirnya nanti mengagungkan selain Allah kan gitu. Kita diberi syariat puasa karena Allah tahu kita butuh puasa. Disyariatkan berzakat, zakat mal, zakat fitrah, ya. Sedekah gitu ya. Karena kita butuh zakat, butuh sedekah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Nah, saya kira begitu guys, sampun hampir jam 7 ya. Terus mari Ramadan itu kita sambut ya dengan gembira karena ini hari-hari di mana ya satu bulan Allah beri banyak keberkahan. Ya. Nanti pengajian Ramadan kan dikupas lebih jauh, lebih banyak ya. Tapi yang paling penting bahwasanya kita ini butuh kepada Allah ya. Jadi jangan kewalik gitu ya. Jangan orang ibadah apa istilahnya merasa sedang menguntungkan Allah. Jenengan itu yang sedang dimuliakan oleh Allah. Kalau bisa sholat, kita ini sedang dimuliakan Allah. Kalau bisa ngaji, kita yang sedang dimuliakan Allah. Kalau nanti Ramadan kita bisa puasa, maka kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita memuliakan Allah ya secara hakikatnya ya. Meskipun kita ini mendasari ibadah kita itu dengan niat mengagungkan Allah. Tapi perkara kita ngagungkan Allah atau enggak, sholat atau enggak, ya Allah tetap yang maha agung gitu ya. Nah, terus mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, mari bersama-sama ya kita sambut Ramadan itu dengan semangat ya, dengan harapan agar Allah menjaga hidup kita ya sehingga akhir hidup kita itu dalam keadaan husnul khatimah. Demikian dari saya, banyak kekurangan, kesalahan mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.